keyakinan masing-masing. Doa secara bersama di dalam hati secara bersama. Monggo doa dimulai. Kita melakukan stretching. Ayo. Kalau saya berarti yang dipegang hidung. Kalau saya bilang hidung berarti yang dipegang kuping. Coba saya ulangi satu kali lagi. Kuping. Nah, hidung, kuping, hidung, kuping, hidung. Oke, terima kasih. Pada episode ini yang akan kita bahas itu adalah bagaimana sejarah perkembangan fisik, kemudian bagaimana cara praktek jenazah, kemudian juga bagaimana dan penjelasan dari zakat dan peranakannya, mulai dari wakaf dan seterusnya. Dan nanti terakhir masalah muamalah, tentang masalah pembelian secara online, bagaimana hukumnya dan seterusnya. Menjadi afiliator itu masuk kategori apa? Terus gaji yang dihasilkan dari TikToker itu gaji yang akad seperti apa? Itu kita tuntaskan pada semester kali ini. Tapi sebelum membahas tentang jenazah, zakat dan muamalah, kita perlu tahu terlebih dahulu perkembangan fikih mulai dari zaman Nabi hingga saat ini itu seperti apa. Fikih itu sebelumnya ini saya hapuskan dulu. Fikih itu kalau secara bahasa itu kan pakai Fatihah yang kohufitkan atau seperti yang menggunakan ajma, imamu, ilman. Dalam artian kalau secara bahasa ya fikih itu memahami begitu saja. Fikih itu secara bahasa ya hanya memahami, bisa saja dengan cara memudahkan untuk memahami dan itu secara arti daripada fikih. Kemudian fikih sendiri itu juga di dalam pengertiannya juga terbagi ada dua. Ada yang hanya ilmu mujarrad, ada juga yang ilmu atik. Ilmu mujarrad ini pokoknya paham begitu saja sudah. Apa itu wudu, apa itu sholat, itu pokoknya paham. Tidak bisa mempraktekkan, itu adalah ilmu mujarrad. Kalau yang ilmu atik ini bisa mempraktekkan, punya bukan hanya sekedar tahu tentang syaratnya, tetapi juga tahu tentang apa yang dibatalkan, juga tahu bagaimana cara mempraktekkan wudu yang benar, niat itu diletakkan pada batuan yang beberapa, dan itu baru dipahami adalah ilmu atik. Oke anak-anak, ini masih hanya sekedar pengantar saja tentang pengertian fikih itu seperti apa. Kemudian untuk masalah perkembangan daripada fikih, kita sudah ketahui bersama perkembangan fikih itu mengalami beberapa proses, ada 6 proses. Jadi perkembangan fikih itu ada perkembangan 6 proses. Mungkin ada yang tahu? Tidak ya? Untuk yang pertama, perkembangan fikih itu mulai dari zaman Nabi, zamannya Rasulullah. Pada zaman ini semuanya itu berpacu pada hanya titik satu tujuan, pokoknya Rasulullah. Ada problem apa? Tanya Rasulullah. Ada problem apa? Tanya Rasulullah. Maka oleh sebab itu turunan daripada kata hadis itu kan sendiri bukan adalah perilaku, kemudian ucapan dan ketetapan atau ikrar. Seperti halnya salah satunya pada zaman Rasulullah itu ketika sahabat itu sedang bakar-bakar mayoran gitu ya, atau panaan. Tapi yang dimasak biawak. Ketika itu dok, kalau pakai bahasa versinya Kementerian Sumber itu dok itu biawak, itu ya tetap biawak.
Nah itu ketika sedang masak-masak, makan, ada nabi lewat. Lalu itu lari makan. Oh, apa itu yang kamu masak? Ya pada sahabat, Zob ya Rasulullah atau jawab ya Rasulullah. Itu Nabi tidak berkata apapun, Nabi langsung melanjutkan perjalanan. Nah ini menunjukkan kalau itu Nabi setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah ini kejadian agak aneh itu kan biasa kalau orang Arab bilang namanya berduri. Kalau sini kan mungkin gunung saja. Orang berduri itu ketika itu masuk ke masjid, tiba-tiba langsung ke pojokan masjid, langsung kencing di pojokan. Para sahabat itu namanya juga kencing di masjid. Akhirnya para sahabat ingin menyingkirkan itu orang Badui yang kencing di masjid, cuman sama Rasulullah dilarang. Jangan, lanjutkan dulu, selesaikan. Karena dengan sebab nanti kalau diusir, maka dia ketika kencingnya belum selesai, maka yang terjadi adalah kocar kacir. Yang terjadi yang seharusnya yang najis cuma pojokan, malah yang bisa najis satu masjid. Nah itu jadi kalau dulu itu pusat hanya kepada Rasulullah. Allah itu mengeluarkan hadis seperti apa dan tahu secara detail bagaimana Rasulullah menetapkan hukum itu seperti apa. Coba mulai dari zaman Sayyidina Abu Bakar, lanjut Sayyidina Umar, lanjut Sayyidina Utsman, ditutup Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga mulai dari masa kemajuan. Ini mulai bibit-bibit kemajuan mulai muncul. Bibit ini itu munculnya pada zamannya Sayyidina Utsman. Bibit ini munculnya pada zaman Sayyidina Utsman. Keinginan pertama mulai dari zamannya Sayyidina Abu Bakar ingin ada yang namanya pembukuan Al-Quran. Kemudian direalisasikan pada zamannya Sayyidina Umar, tetapi digodok selesai pada zamannya Sayyidina Utsman. Dan seterusnya mulai dari zaman Sayyidina Utsman itu mulai berkembang bagaimana caranya ada ilmu nahwu dan seterusnya. Ini diterapkan pada zaman kemajuan awal. Kemudian yang ketiga, ini masuk pada zaman keemasan. Keemasan ini adalah masa di mana Imamul Arba'ah itu terbentuk. Imamul Arba'ah itu terbentuk. Imam Arba'ah ada berapa? Ada siapa saja? Mazhab kita? Ada pertama mazhab Syafi'i, kemudian Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Hambali. Dari keempat ini sebenarnya itu banyak. Mazhab itu sebenarnya banyak, mulai dari Daud Ad-Dhahiri, mulai dari Ibnu Umar. Cuman kenapa kok hanya itu saja yang terpakai? Karena memang yang bisa dipertanggungjawabkan hingga saat ini cuma 4 itu. Kalau Abu Daud Ad-Dhahiri santrinya tidak ada. Adanya itu kilawakola. Kilawakola itu namanya ta'an ya. Obat itu kan apa? Bainal kadhib wal sidq. Obat itu kan kalau tidak benar salah, kalau tidak salah itu benar. Jadi takut ini penyelewengan daripada pendapatnya Daud Ad-Dhahiri, akhirnya tidak dipakai. Jadi pendapatnya Ibnu Umar. Pada masa keemasan ini betul-betul difasilitasi mulai dari tahun masa-masa tahun 500 sampai tahun 1000. Ini betul-betul baik dari keimaman atau SDM yang mumpuni juga difasilitasi daripada pemerintah kala itu mungkin zamannya Abbasiyah atau zamannya siapa, itu ditunjang betul bagaimana memfasilitasi beliau. Kemudian selesai masa keemasan, masuk masa keterpurukan pertama. Keterpurukan pertama itu zaman-zaman keemasan ini mulai sudah muncul, mulai tidak ada. Sudah tidak ada, kemudian pergerakan-pergerakannya sudah mulai dibatasi. Kemudian guru-guru ngaji pada zaman itu harus tunduk betul kepada khalifah, seperti yang mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan, dan seterusnya. Itu adalah sebuah awal-awal dari kemunduran, sehingga sampai pada masa terakhir, yaitu hanya masa pengenangan saja atau kemunduran yang seterusnya. Kemunduran yang seterusnya inilah yang mengalami akhirnya kestagnanan daripada keberlanjutan dengan fikih itu sendiri. Namun juz 2, juz 3, juz 4-nya masih proses garap karena beliau itu
mengarang sekaligus, mengajar sekaligus menulis kitab. Itu sekarang sedang proses. Ini kan salah satu mulai ingin perkembangan atau kembalinya lagi. Karena seperti biasa apa kata Rasulullah itu setiap 100 tahun pasti ada pembaruan dan seterusnya. Ini sudah masuk masa-masanya 100 tahun dan seterusnya. Jadi anak-anak dari sejarah fikih ini kira-kira dari kalian semua ada yang perlu dipertanyakan? Monggo, kalau memang ada yang perlu dipertanyakan. Kalau dikiranya cukup, atau ada yang bertanya? Monggo. Cukup ya? Kalau dikiranya cukup, di pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas tentang jenazah. Nanti saya akan siapkan alat-alatnya, kemudian kita praktek. Karena kalau hanya sekedar teori itu kadang nulis masuk kanan keluar kiri ya. Jadi nanti langsung praktek jenazah. Siapa nanti dari teman-teman yang ditunjuk jadi jenazahnya, kalau memang perlu kita mandikan, ya kita mandikan juga. Namanya juga praktek kan harus konkret. Kalau cerita bapak itu dulu ya ngomong aja begitu. Yang dimandikan itu bawa penyeding betul. Kemudian selesai dimandikan bisa diangkuti, kemudian dikapani, dia dimasukkan ke liang lahat betul dulu waktu praktek dulu. Tapi enggak 2 meter juga dari ya hanya pokoknya masuk saja. Nanti itu pertemuan yang selanjutnya akan saya siapkan juga video-video untuk persiapan penunjang bagi pembelajaran praktek jenazah. Mungkin izin kelompok pertama, kedua kemunculan dan kemasan, ketiga kemunduran 1 dan kemunduran 2. Mungkin monggo kita bagi 3 kelompok. Ini putri 1 kelompok, nanti nikah ya. Yang putra nanti 3 kelompok kedua, satunya lagi kelompok ketiga. Kami tadi sudah berdiskusi dengan kelompok kami di mana dari beberapa anggota, yaitu kelompok 1 ini yang dapat kami tangkap terhadap pelajaran hari ini adalah mana perkembangan fikih di zaman Nabi Muhammad itu adalah ketika ada suatu permasalahan maka sumbernya itu dari Rasulullah langsung. Artinya ketika hukum-hukum fikih itu diterapkan, maka pertama kali adalah itu saja yang bisa Bapak berikan pada materi kali ini. Kita tutup pelajaran kali ini dengan pembacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum.